Dari sekian banyaknya orang yang mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, tentunya ada yang bayar dan juga ada yang gagal bayar. Nah, mungkin bagi teman-teman ya yang sedang menonton video ini, yang sedang gagal bayar dan kemudian teman-teman merasa bingung bagaimana solusinya. Nah, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Nah, di video ini saya akan jelaskan ya menurut OJK jika gagal bayar itu ya nggak usah khawatir, nggak usah kabur-kaburan atau berpindah alamat, justru itu memperparah keadaan. Nah, jadi solusinya bila mana kalian gagal bayar pinjol atau galbay pinjol, yang harus kalian lakukan adalah ngomong apa adanya ya ke pihak pemberi pinjaman atau ke aplikasi pinjaman online, karena perekonomian kalian kurang baik atau misalkan kalian tidak bekerja lagi, itu kalian harus ngomong teman-teman ya, baik itu sama DC-nya atau ke pihak kantornya langsung teman-teman. Jadi harus ceritakan kenapa kalian tidak bisa bayar gitu teman-teman, supaya mereka memahami keadaan kalian. Kalau misalkan kalian kabur-kaburan, itu justru membuat masalah yang lebih besar, karena kalian itu lari dari tanggung jawab. Intinya seperti itu. Justru membuat si DC itu bisa saja nyamperin ke rumah kalian teman-teman ya. Walaupun rumah kalian itu misalkan kontrak atau ini kan, yang tertera dari aplikasi itu ya, yang didaftarkan di aplikasi itu alamat ini teman-teman asli sesuai dengan KTP, bisa saja teman-teman ya. Jadi untuk mencegah hal itu, kalian itu misalkan di WA atau di chat melalui WhatsApp sama tim penagihan, itu kalian harus ngomong apa adanya teman-teman ya, seperti yang sudah saya katakan di video-video sebelumnya. Jadi nggak usah kabur-kaburan. Kalau kalian kabur-kaburan seperti itu, justru membuat hati kalian itu tidak tenang dan juga tidak menyelesaikan masalah teman-teman ya. Jadi intinya kuatkan mental, ngomong apa adanya, kata OJK pun seperti itu. Jangan lari dari tanggung jawab ya. Saya yakin dari semua yang gagal bayar pinjaman online itu pasti ada ininya teman-teman ya, pasti ada masalahnya. Kenapa tidak bayar? Bukan berarti disengaja, kebanyakan bukan disengaja, karena keadaan ekonominya kurang membaik atau di PHK kerjanya, jadi sehingga tidak mampu membayar cicilan yang ada di pinjol. Jadi seperti itu. Jadi jangan lakukan ya, misalkan berganti alamat ya misalkan ada si DC ini kabur datangnya. Kalau masalah seperti itu nanti urusannya menjadi lama teman-teman. Jadi intinya jangan takut sama yang namanya DC pinjol ya. Mereka itu hanyalah bekerja ya untuk menagih saja. Misalkan kalian tidak mampu membayar di saat mereka datang, ya itu sudah resikonya teman-teman. Jadi intinya kalian ngomong apa adanya ya. Dari awal kan kalian mengajukan pinjaman dengan secara baik, dan kalian juga menyelesaikannya juga harus secara baik-baik ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau misalkan kalian menghindar terus, itu kalian itu tidak akan tenang teman-teman ya, tidak akan tenang. Jadi intinya kalau misalkan gagal bayar pinjol itu, kalian sebenarnya sih tidak akan diapa-apain ya. Misalkan kalian gagal bayar pinjol walaupun pinjaman kalian puluhan juta, tentunya tidak akan diapa-apain teman-teman ya. Kalian itu kan sudah tertera di perjanjiannya juga, hanyalah data kalian saja yang jadi jaminan ya. Misalkan kalau kalian gagal bayar ya lebih dari 90 hari, maka kalian itu akan dilaporkan ke pihak otoritas jasa keuangan, bukan dilaporkan ke kantor polisi ya. Nah, biasanya si DC itu ngomong akan diproses ke jalur hukum ya. Biasanya yang gagal bayar itu salah pengertian, takutnya di penjara atau gimana, padahal diproses ke jalur hukum itu sesuai dengan aturan otoritas jasa keuangan. Dari data kalian itu akan dimasukkan ke slip OJK, sehingga kalian itu dimasukkan ke daftar hitam, data kalian di blacklist, dan kalian itu tidak bisa mengajukan pinjaman lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi intinya gak usah kabur-kaburan, ngapain, itu tidak akan menyelesaikan masalah hutang kalian teman-teman ya. Jadi intinya kuatkan mental, ngomong apa adanya. Kalau misalkan kalian dekat sama kantornya ya, contoh misalkan kalian di
bayar di Kredit Pintar, itu datangin saja langsung ke Kredit Pintar teman-teman ya. Kalau misalkan jauh ya kalian tinggal ngomong saja pas di telepon atau pas di WA seperti itu, atau kalian pas didatangi DC seperti itu. Kalau kabur-kaburan intinya itu tidak menyelesaikan masalah teman-teman. Jadi kata OJK itu seperti itu teman-teman ya. Jadi OJK juga melindungi ini teman-teman ya, melindungi nasabah yang gagal bayar. Jadi intinya nggak usah takut. Jadi ada undang-undangnya ya, mereka juga yang nagih tidak akan melakukan hal-hal yang di luar aturan otoritas jasa keuangan. Kalau melanggar ya kalian tinggal laporkan balik teman-teman. Jadi intinya kalian itu harus tahu informasi-informasi mengenai pinjaman online, baik itu penagihannya seperti apa. Jadi kalian itu harus update ya, melihat dari YouTube ataupun melihat dari internet ya, berita-berita. Jadi supaya kalian itu paham bagaimana resikonya jika gagal bayar di pinjaman online. Jadi gak usah kabur-kaburan gak jelas teman-teman, tetap ketahuan teman-teman. Apalagi kalian kan sudah mengasukkan data pribadi kalian seperti KTP, itu sudah tertera. Mau lari kemanapun kalian sebenarnya mereka bisa saja teman-teman. Jadi itu tidak akan menyelesaikan masalah teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya video ini dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.